Hop People, balik lagi sama aku Inge di sini di acara Hopcast. Kali ini aku ditemani oleh Natrio Chatra Yososha, seorang atlet lari penyandang autism spectrum disorder yang dia tuh berhasil bisa menyelesaikan maraton penuh sejauh 42 km dalam waktu 6 jam 47 menit 37 detik di acara BTN Jakarta Run 2003. Jadi bagaimana kisah selanjutnya? Kita cari tahu yuk. Tapi sebelum itu seperti biasa, kita harus keluarin ini dulu. The Secret Box of Hope. Yes. Jadi di sini kebiasaannya ya, kita akan kasih narasumber kita kertas untuk kamu tulisin harapan kamu. Jadi silakan kamu tulis dulu, nanti kita baru bahas setelah acara ini hampir selesai. Nanti kalau udah, Osha bisa taruh lagi di box ini. Oke. Thank you. Okidoki. So, Osha, boleh diceritakan kamu nih mulai rajin lari-lari, bukan lari-lari dari kenyataan dong ya? Iya, betul sekali itu Nur. Jadi, kamu mulai rajin atau demen olahraga lari ini sejak usia berapa? Sejak tepatnya Agustus 2022. Agustus 2020. Sejak umur 32 tahun. Pas zaman pandemi gitu ya, baru selesai itu? Belum, tapi saya baru sembuh dari COVID, keluar dari Wisma Atlet waktu itu. Oh, oke. Apa yang menyebabkan kamu mau mencoba olahraga lari ini? Karena buat saya pertama ingin mencoba olahraga sesuatu yang baru yang waktu saya kecil kok saya merasa ini lebih mudah buat saya begitu. Kemudian juga saya ingin bisa hadir di lingkungan masyarakat ya, melalui olahraga lari ini saya ingin menyebarkan pesan awareness, acceptance atau kesadaran dan penerimaan individu spesial khususnya autism supaya bisa lebih diterima, diberi kesempatan, tidak dibully, tidak dilecehkan oleh masyarakat. Dan buktikan bahwa kita nih mampu, kita juga berhak untuk hidup sehat. Dan juga saya ingin selalu bisa merawat tubuh saya gitu melalui olahraga lari ini, dan juga saya ingin bisa bersosialisasi dengan orang banyak melalui teman-teman lari ini ya, khusus lewat komunitas-komunitas dan event-event lari. Oke. Kalau teman-teman lihat nih semua, ini adalah medalinya Osha. Jadi ini udah terbukti dia benar-benar disiplin latihan, benar-benar menekuni apa yang dia mau dan bisa. Ini buktinya nih, oke? Jadi boleh diceritakan nggak Osha, kamu tuh rutinitasnya atau cara kamu mendisiplinkan diri seperti apa sih untuk menjadi pelari yang handal kayak gini? Yang pastinya sebelum pertama-tama saya tanya ke teman-teman lari saya yang lebih banyak pengalaman larinya dan juga lewat coach ya begitu. Dan teman saya kan coach lari juga gitu. Saya tanya bagaimana nih kira-kira program lari seperti apa yang tepat begitu. Lalu juga saya ikut strength training, kelas training lari untuk supaya teknik lari saya tuh benar sesuai dengan itu, sesuai dengan instruksi dan tekniknya gitu. Dan juga saya secara mandiri itu lari secara rutin dalam seminggu tuh bisa 3-4 kali ya gitu. Jadi saya lihat-lihat di internet, lihat contoh menunya. Di situ saya lihat nih bagaimana program lari mingguannya begitu, sesuai dengan target, tapi tentu disesuaikan dengan ukuran kemampuan saya begitu. Nah disitulah akhirnya saya coba aja jalanin begitu, mendisiplinkan diri lewat program lari versi saya gitu, yang diadaptasi dari browsing. Oke. Dan juga bertanya kepada
bertanya kembali nih kepada teman-teman yang sudah lebih Komunitas pengalaman. lari. Iya, Oh, teman-teman yang sudah lebih pengalaman begitu. Oke, lari ini kalau aku boleh tanya dalam satu sentence, lari bagi Osha adalah Kuat. kuat. Dan kamu jadi punya banyak temen dong ya dengan join komunitas lari ini. Alhamdulillah saya punya banyak sekali teman, bukan hanya dari komunitas lari yang saya ikuti, tapi teman-teman lintas komunitas banyak sekali. Jadi kamu bisa dibilang lebih happy karena kamu melakukan apa yang kamu passionate. Iya betul, dan juga karena support, kesempatan, bantuan dari semuanya, khususnya adalah dari keluarga dan juga teman-teman lari komunitas. Oke, jadi Hope People sangat penting ya untuk kita bisa mendukung, mensupport apapun itu, selama itu hal yang baik, kita support teman-teman kita dengan IBK ini. Gimana cara Osha mengatur waktu untuk latihan olahraga dan aktivitas-aktivitas yang lain? Iya. Oke, jadi kalau sebelum memulai kegiatan, biasa di pagi hari saya larinya itu yang dalam arti isiran yang pendek dan pace atau pacu larinya tidak terlalu cepat begitu. Ya 5 kilo atau 10 kilo begitu. Nah, bisa juga sore hari atau malam hari nih setelah beraktivitas begitu, biasa ini lebih panjang, misalnya 7-10 kilo. Dan juga kalau di weekend itu saya long run. Jadi long run yang lebih dari 10 kilo. Iya. Itu bisa 20, bisa 15 gitu. Pernah 30, 20-an kilo gitu sebagai bagian dari program. Nah itu jadi saya sudah bikin jadwal itu supaya tidak bentrok gitu dengan kegiatan lain. Jadi lari tetap berjalan semuanya gitu. Oke. Kalau misalnya nih ada teman-teman kita dengan IBK yang ingin mencoba mengikuti jejaknya kamu, mereka bisa dapat informasi pertama dari mana? Waktu itu kamu dapat informasi dari mana tuh? Waktu itu saya kegiatan lari itu dari sosial media. Awalnya saya tuh inginnya lari sendirian, tapi saya pengen punya banyak teman gitu. Jadi saya memutuskan untuk lewat browsing gitu, cari-cari ini apa ya komunitas gitu. Nah, suatu hari itu saya punya rasa ingin tahu terhadap perubahan nama sosial Facebook jadi Meta gitu. Jadi waktu itu saya ketik Meta, loh di Metaran nih, seperti yang di Mendeley itu Metaran, tuh saya klik, ternyata ini komunitas lari, kayaknya ini menarik gitu, kayak kegiatan-kegiatannya ya sudah. Terus saya follow, terus saya ikut deh pas setelah sembuh dari COVID itu, langsung minggu depannya saya ikut pertama kalinya gitu. Kalau misalnya nih teman-teman nggak punya background lari sebelumnya, menurut kamu aman nggak untuk mereka ikut? Misalnya mereka seperti kamu browsing, kayaknya ini cocok nih, waktunya juga cocok, tapi mereka nggak punya background lari, ikut aja atau sebaiknya latihan dulu? Kalau menurut saya ya itu di sini pertama tergantung kemampuan dan ini ya, jadi menyesuaikan gitu. Yang kedua yang perlu dicatat adalah bahwa kalau misalnya belum nyaman atau apa gitu dengan lari dengan komunitas tuh bisa ajak nih keluarganya atau siapapun yang untuk olahraga, tidak harus mulai lari, tapi bisa dari jalan kaki sendiri. Lalu nanti kalau udah jalan kaki terus coba jalan kaki yang lebih jauh, terus udah bisa nih jalan kaki lebih kuat gitu, coba jogging yang lari pelan gitu, dari pendek terus ke jauh. Nanti kalau udah bisa lebih kuat lagi, coba lari yang pace atau pacu larinya lebih cepat gitu, tapi pendek-pendek aja gitu. Tidak harus 5 km, 3 km. Kalau misalnya belum kuat di 3 km, it's okay. Bisa 500 meter atau berapa ratus meter sesuai
kemampuan gitu. Iya, jadi nggak usah kecil hati kalau misalnya belum bisa selesain ya. Jadi yang penting kan nyobanya dulu. Iya. Iya, jadi punya pengalaman dulu. Jangan takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Waktu pertama kali kamu ikut yang meta ya? Metaran. Iya, ini Iya. berapa kilometer? Oh, itu adalah bentuk penghargaan ya. Jadi saya waktu itu dapat the most inspired runner begitu. Oh. Bukan karena pace lari atau apa, tapi karena itu autism atau individu spesial bukan alasan untuk tidak berolahraga di salah satu caption feed IG saya, dan di situ saya mendapat kejutan gitu. Saya dapat award pada saat Most inspiring. di event ulang tahunnya Metaran yang pertama gitu. Oke. Great. Terus perasaan kamu pada saat kan kamu menyelesaikan 42K itu, perasaannya gimana tuh? Perasaannya tuh campur, ada terharu, ada capek, ada kesal, ada Kesel? Iya, karena panas sekali, panasnya nggak main-main, terus juga ya pasti capek, tapi juga happy gitu. Iya. Dan di situ semua tercampur aduk. Tapi yang lebih happy adalah di kilometer terakhir, karena teman saya ada yang satu orang menonton TikTok saya sebagai marshal-nya, lalu yang di kilometer terakhir itu ada teman saya yang jadi marshal, jadi itu kayak bus gitu. Ditambah lagi bapak saya mengawal dari naik pakai sepeda kilometer 20, jadi setengah perjalanan sampai 42 kilometernya. Oh wow. Jadi in a way bahkan kamu menginspirasi papa kamu untuk sehat juga dong. Ya kebetulan bapak saya hobi bersepeda dari saya kecil begitu. Dan juga kadang-kadang lari juga gitu. Iya, semangat olahraganya ternyata turun ke anaknya. Iya betul. Jadi hi parents di luar sana, kebiasaan kamu itu tanpa kalian harus ajarin atau paksain itu ngaruh loh ke anak-anak kamu. Jadi kamu bisa menjadi contoh, menjadi hero-nya anak-anak kamu. Selain olahraga lari, kegiatan apa yang Osha tuh senengin? Boleh dijelaskan? Kalau kegiatan yang saya sukai ya, adalah berjalan kaki begitu. Jadi saya mulai mengurangi kebiasaan naik sepeda motor matic ya. Jadi misalnya untuk belanja atau jalan-jalan ke depan rumah atau apa, saya biasakan jalan kaki begitu. Jadi sambil explore. Nah saya juga suka explore apapun gitu, mau tempat makan atau apa, minimarket dan lain sebagainya dengan berjalan kaki. Jadi dua kesenangan, kegiatan yang membuat saya senang begitu. Dan juga pastinya mendengarkan musik, lalu menonton YouTube, membuat kesukaannya membuat konten juga saya begitu di IG dan TikTok. Itu saya lumayan konsisten bikin begitu. Jadi kamu content creator nih? Ya kecil-kecilan lah Kak gitu. Oke, kontennya mostly tentang apa? Mostly-nya tentang autism dan juga ada campur dengan olahraga lari gitu. Jadi apapun, bukan hanya lari saja gitu, tapi juga kegiatan-kegiatan atau pemikiran saya begitu dari saya. Osha boleh kasih tahu ke Hope People IG-nya apa, TikTok-nya apa? Kalau IG-nya itu Natrio Catra Yososa. Kalau di IG-nya tuh tanpa spasi. Oke. Kalau di di TikTok itu Natrio Catra Yososa sama, cuman pakai underscore. Jadi 3 suku kata tuh, Natrio underscore Catra underscore Yososa, sesuai dengan nama saya. Hope People jangan lupa di follow ya. Apakah kamu akan menjadi YouTuber juga? Ya ada kemungkinan. Iya. Oke, that's good. Kedepannya nih harapan kamu apa nih buat teman-teman dengan IBK? Harapan buat saya dan IBK
ya. Jadi keunikan yang saya dan teman-teman miliki itu bukan sesuatu yang aneh atau buruk gitu. Jadi keunikan itulah yang bikin value itu adalah value atau nilai plus buat kita ya. Karena kita adalah unik gitu, bukan sesuatu yang negatif atau kurang gitu. Iya, aku selalu kasih tahu sama orang-orang bahwa belajar untuk get to know them. Jangan langsung ngejudge, jangan langsung punya stigma tertentu, tapi get to know them. Kalau kamu nggak belajar membuka hati, belajar untuk mengenal, mencari tahu, selamanya kamu akan seperti kayak pakai kacamata kuda, percaya akan stigma yang not necessarily true. So please open your heart, get to know them, make friends, and support each other. Ya, tetap upgrade diri juga begitu sesuai dengan minat dan kemampuan yang kalian miliki. Oke, Osha, boleh nggak aku minta tips kalau mau menjadi pelari yang kece kayak kamu nih, seberapa penting? Apakah itu latihannya udah jelas? Nutrisi mungkin? Oh iya, nutrisi juga gitu ya. Kalau menurut saya ya tidak merokok gitu. Kalau saya itu memang saya itu perokok pasif gitu. Jadi lebih tidak merokok tapi ya sebisa mungkin saya menjauhi orang yang merokok lah ya. Begitu. Jadi kebiasaan sehat itu juga imbangi juga dengan proteinnya. Lalu juga ada sayur, ada buah gitu, vitamin, itu nutrisi itu penting. Jadi untuk membantu mendukung gitu. Dan juga kalau ingin olahraga ya, terutama lari itu sebaiknya jangan setiap hari begitu. Jadi istilahnya adalah overtraining atau latihan yang berlebihan gitu. Kalau kaki misalnya teman-teman masih capek atau apa, please jangan dipaksain gitu ya. Kalau misal teman-teman baru baru berapa ratus meter atau apa, atau baru ambil 5 km atau apa, atau belum, it's okay gitu. Karena itu prosesnya tiap orang itu beda-beda. Kemajuan tiap orang tuh beda-beda kok. Bukan sesuatu aib begitu. Kan teman-teman sudah berhasil bangun, sudah berhasil lawan rasa malas, itu ya olahraga itu adalah, dan teman-teman saya yakin teman-teman sudah bisa melewati itu sudah keren sih. Itu sudah mau menjalani hidup sehat bagaimanapun, itu keren, that's good. Iya, jadi berani keluar dari comfort zone. Instead of mager, males gerak, tapi mager mari gerak people. Oke? Terus aku juga merasa kalau setiap olahraga, apapun itu olahraganya, kamu perlu yang namanya stretching dan cooling down, bener nggak? Warming up dan cooling down, ya. Betul. Bolehkah kamu menunjukkan ke teman-teman warming up-nya ala seorang Osha? Mungkin 2 gerakan gitu? Oke. Let's do it. Let's do it. Oke, jadi tadi aku udah nanya ini dan juga disetujui oleh Osha pentingnya warming up. Jadi aku pengen minta tips buat kamu juga bisa belajar tips sebelum kamu berlari seperti apa sih? Oke, let's go, let's do it. Oke, yang pertama gerakan ini sebanyak hitung saja 1 sampai 8. 1, 2, 3. Oke, stretching gini ya. Ya. Lalu ke kanan ini juga sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus juga ini sampai itu aja 1, 2, 3 sampai 8. Oke. Begitu. Lalu jangan lupa juga begini. Tangannya ya sama ini 8 sampai 8, lalu ini juga sebaliknya. Lalu juga kepala muter ya sampai 8. Lalu balik lagi itu sampai 8. Lalu tangannya diputar ke belakang. Oh, diputar. Dulu. Bikin big circle gitu? Yes, okay. Big circle sampai 8. Nah sebaliknya, lalu dibalik sampai 8. Terus ini juga goyang. Goyang. Oke. Goyang pinggul. Lalu juga sampai 8 gitu. Okay. Nah terus kaki juga. Nih, ini sampai 8.
sampai 8, lalu ini juga sampai 8. Sampai ini hitung aja sampai 8. Lalu ini juga sama ya kaki. Oke, kiri kanan harus balance ya. Ya, gitu. Lalu di sini juga sampai 8. Lalu sini juga sampai 8. Lalu kalau bisa begini. Ya. Oke, lari-lari kecil di tempat. Ya, sampai ini. Tangannya juga ikut. Ya. Lalu sampai kicking back. Oh, cepat. Kick back. Gitu. Sampai 8 juga begitu. Kalau bisa sih sebegini juga ya. Oke, lunges people, lunges. Sampai 8 ini sama. Nanti balas dengan ini gantian kaki kiri. Oke. Gitu. Oke, I think that's enough. That's a lot of movement yang bisa kamu contoh. Jadi kalau lupa, rewind lagi video yang ini, ya. Warming up penting banget ya. Yes. As well as cooling down. Cooling down juga gerakannya mirip-mirip seperti itu. Oke, diulang lagi aja gitu ya. Hanya bedanya kalau cooling down tuh kalau bisa ini kayak gini. Tapi tetap tergantung kemampuan teman-teman ya. Ya khawatirin nanti bisa. Nah ini kaki begini seperti disilangkan. Lalu coba begini. Turun ke bawah. Sampai sefleksibelnya dia. Ya terus begini 1, 2, 3, ankling, 5, 6, 7, 8 lalu gantian di sini. Nah ini juga sama ankling juga 1. Selalu kiri kanan harus dilakuin. Jadi jangan cuma kirinya doang, nanti nggak balance kamu. Nah terus juga kalau tidak salah ini ya, nafas ini ya sepengetahuan saya gini. Ini gerakan terakhir ya. Oke. Sekali lagi. Tarik nafasnya lalu buang. Oke. So thank you so much untuk tipsnya Osha. Yeah. Oke, thank you so much Osha udah menyempatkan datang ke Hopcast. Ya, thank you juga Kak. Terima kasih untuk tipsnya. Ya, sama-sama. Dan sekarang sudah saatnya kita reveal apa sih yang menjadi harapannya seorang Osha. Aku bacain ya. I hope saya dan teman-teman seperjuangan bisa mendapat kesetaraan dalam kehidupan, khususnya pendidikan, kesehatan, pekerjaan, seperti halnya masyarakat umumnya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Osha. Ya, sama-sama Kak. Terima kasih juga buat kesempatannya dan supportnya. Dengan senang hati. I will always support dan kapan-kapan kita lari bareng ya. Boleh, silakan Kak. Thank you. Tunggu tanggal mainnya. Bye, Hop People. Bye semuanya, Hop People.